Ya. Kalau kita melihat tadi jalannya pertandingan, kalau menurut aku menurut aku sih memang dua-duanya nggak pengen menang sih. Gimana tuh Bebe? Mempopulerkan lagi, menambah popularitas sepak bola di soccer kalau di Amerika Serikat. Kenapa? Karena di situ pasar sponsor paling besar. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Backpacer. Kembali lagi di Backpass Podcast. Kali ini gue ditemanin oleh partner sejati gue yaitu Bang Beben. Dan gue lagi di kediaman Bunda Erika Agustina. Kita sambut tuan rumahnya, Bunda Erika. Halo Bun. Gimana Bun? Sudah lama tidak jumpa kita, Sudah lama nggak ketemu alhamdulillah. nih. Bun, nih Yes. channel baru nih ya kan, Backpass kan. Terus kan Piala Dunia udah mau memasukin 32 besar nih besok nih. Nah, hasil review pertandingan kemarin tadi pagi gimana, Bun? Jadi tadi pagi yang aku lihat, kalau kita bicara Panama England itu kan sebenarnya sudah tidak terlalu mengejutkan apa? Sudah nggak terlalu mempengaruhi hasil ya. Artinya Panama juga nggak menjadi, maksudnya untuk Inggris sudah tidak terlalu berpengaruh, dia kan sudah memastikan diri lolos ke fase knockout kan, gitu ya. Yang mengejutkan itu adalah, nah ini kan dengan hasil ini Ghana Kroasia ikut lolos, ya kan, karena Kroasia menang, ya kan, dia jadi Ghana peringkat 3 terbaik, dia jadi ranking 2, Kroasia ya. Ghana akhirnya masuk lewat jalur 3 terbaik, ya kan. Nah, yang menarik itu sebenarnya tadi partai Portugal versus Colombia sama Uzbekistan nama Kongo ya, di mana ternyata Colombia sama Portugal tuh hasilnya 0-0. Kalau kita melihat tadi jalannya pertandingan, kalau menurut aku menurut aku sih memang dua-duanya nggak pengen menang sih. Gimana tuh Bebe? Kalau gue lihat ya gitu. Ini dari sudut pandang apa nih Bun? Enggak gini. Kalau kita bicara kelasnya gini, waktu Portugal lawan Kongo itu kan pertandingan pertama bahwa pasti selalu ada akan menjadi pertandingan yang sulit di pertandingan pertama. Terbukti even Spanyol pun bisa ditahan sama Cape Verde tanpa gol loh, 0-0 tanpa gol. Artinya itu ini. Nah, setelah kemarin menang lawan Uzbekistan, untuk Portugal dan Colombia, Colombia kan dia 2 kali menang, dua kali menang di ranking 1 itu sudah tidak sekali lagi hasil apapun tadi Porto lawan itu tidak mempengaruhi bahwa mereka pasti bisa lolos. Tinggal memperebutkan apakah runner up apakah juara grup. Kalau kita tadi lihat pertandingan, kalau kita cuma ngelihat secara ini, kayaknya kesannya tuh Portugal jelek banget gitu ya, main kayak yang nggak ini. Tapi aku yakin ya namanya di Piala Dunia, setiap di babak penyisihan grup itu tuh semua tim berhitung, gitu loh. Berhitung apakah mereka mau juara grup atau apalagi ini 48 tim kan? Iya, 48. Ya. Bahkan sudah ada, mereka bisa berhitung karena sudah ada beberapa negara-negara yang sudah duluan lolos. Ya kan? Sudah duluan lolos. Jadi semua tim berhitung kalau menurutku gitu. Nah, jadi dan itu apakah itu menjadi salah? Tidak. Itu kan strategi. Ya kan? Strategi tim, strategi pelatih mungkin kan gitu loh ya. Jadi menurut aku tadi Colombia pun kalau kita lihat tadi berapa banyak peluang shot on targetnya mereka yang tidak juga bisa dikonversi menjadi gol kan gitu. Dari satu sisi Portugal permainannya tadi itu banyak kehilangan bola ya, kita lihat tadi tuh. Terus aliran bola dari tengah mandek, begitu sudah sampai di final third juga tidak bisa dieksekusi dengan baik gitu kan. Tadi tuh aku sih melihatnya main memang udah arahannya paling memang mereka mengarahnya draw aja gitu. Nyari seri aja ya. Gitu. Bunda melihat penampilan Cristiano Ronaldo tadi pagi gimana melawan Colombia? Nggak bisa dibilang bagus. Ya kita bisa lihat aja nilainya. Underperform lah ya. Iyalah, underperform lah. Kalau dibandingkannya sama waktu dia lawan Uzbek, jauh. Kalau waktu lawan Kongo kan dia memang nggak dapat aliran bola. Kalau tadi kan banyak
banyak bola yang tidak bisa dieksekusi dengan baik, dengan sempurna gitu. Udah gitu dia hanya dapat 1-2 sentuhan bola, lepas 1-2. Iya. Itu hampir semua pemain Portugal kalau tadi itu mau bola ada di siapa, mau ada di Joao Felix, mau ada di Bruno Fernandes, mau ada di Vitinha. Berapa kali mereka kehilangan bola tadi? Iya. Gitu loh. Kalau aku sih melihatnya begitu. Udah berarti tadi nontonnya Kolombia Portugal ya? Kolombia Portugal, terus kita juga ngikutin yang Kongo Uzbek. Walaupun aku nggak nonton. Kalau aku malah nonton yang Kongo Uzbek. Waktu yang Argentina versus Jordania, aku nonton yang Austria sama Aljazair karena itu yang menentukan. Betul. Gitu loh. Kalau Argentina sama Jordania udah nggak menentukan. Jordan apapun hasilnya nggak akan lolos. Betul. Tapi kalau terkait Jordan lumayan lah dia bisa nyetak 1 gol lah ke gawang Emiliano Martinez. Tapi kan karena memang juga sekali lagi Argentina pun di starter tidak menurunkan pemain utamanya, bukan cuma Messi kan. Ada McAllister baru dimainin babak kedua itu semua. Dan kalau yang tadi Bunda lihat Kongo, aku kan nonton Kongo lawan ini Uzbek ya. Uzbek sempat golin lewat Shomurodov kan, mantan pemain AS Roma. Itu golnya cantik banget itu. Iya. Awalnya tadinya mau gol cepat 26 detik tuh. Dianulir VAR offside. Wah, itu kalau 2-0 kan udah beda hasil tuh. Kongo bisa nggak lolos, malah yang lolos Iran kan. Iya, betul. Kalau misalnya Uzbek menang, Iran yang lolos. Enggak. Iya, bisa jadi. Betul. Karena kan Korea udah pasti nggak lolos karena kan Aljazair yang Korea kan paling buncit tadi kan berhubung Aljazair Austria 3-3 itu kayaknya banyak faktor non teknis Bun yang Aljazair Austria Bun 3-3. Iya, karena tadi gini ya, setiap tim itu kan mereka sudah tahu posisi mereka di grupnya masing-masing. Jadi mereka sekali lagi namanya di babak penyisihan itu pasti mereka berhitung. Mereka punya strateginya sendiri-sendiri, Tio. Kalau tadi kita lihat posisinya mereka, itu mereka sama-sama seri aja udah sama-sama masuk ngapain? Dan sekali lagi nggak enak ditonton. Sepertinya kayak yang ini ya, kayak orang kayak. Tapi kita nggak bisa bilang karena itu nggak bisa menyalahkan karena itu bagian dari strategi tim gitu. Buat mereka yang penting fase mereka harus lolos dulu di fase knockout. Soalnya ada yang beberapa temanku yang pendukung Iran sengaja banget nih tambahan waktu diperbanyak, padahal kayak misalnya 90 itu kan apa gitu ada aja lah yang sengaja banget nih ibaratnya Iran dibikin tersingkir lah apa gue bilang. Wah kalau kayak gini Pak faktor non teknis banyak deh kalau masalah pertandingan Piala Dunia ya Bun yang tadi kita belakang ngomongin. Apalagi ini kan juga kepentingan bisnis ya kan. Oh iya kalau kita bicara Piala Dunia apalagi sudah diklaim lah ya bahwa Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia dengan keuntungan yang paling besar kan. Betul. Gitu loh ya. Pendapatan yang artinya revenue mereka paling besar. Tentunya namanya Piala Dunia ya pasti banyak hal yang pasti. Ini kita bicara kalau kita baca polaritas. Polaritas di setiap Piala Dunia selalu pasti ada tim kejutan atau tim dark horse ya. Yang kuda hitam ya yang akan muncul. Seperti di babak penyisihan grup ini kan yang the most surprise tim itu adalah menurut aku adalah Cape Verde dan kipernya dan pemain yang paling menurut aku paling mengejutkan itu juga adalah dari kiper Cape Verde. Itu ya. Artinya apa? Mereka membuktikan bahwa sekali lagi tadi mereka bisa lolos dan firm, bukan nunggu tim lain loh. Anak-anak firm, bisa memastikan mereka lolos ke langsung 32 besar itu dengan status runner up grup. Tidak pernah kalah tanpa kemenangan. Tanpa kalah. Tapi dengan catatan tidak kalah juga, ya kan? Jadi dari hasil seri mereka tidak perlu gol yang spektakuler. Sampai misalnya jadi 3-6-0 atau 5-0 atau apalah ya, tapi ternyata mereka bisa lolos. Benar. Kembali bahwa itu membuktikan sepak bola itu tidak melulu hanya bicara tim yang sudah menang atau yang pernah menang itu pasti lolos, belum tentu. Karena seperti Uruguay akhirnya tersingkir ya kan? Karena kalah sama Spanyol kan di akhir-akhir itu. Uruguay tersingkir
itu tuh membuktikan inilah sepak bola gitu. Indahnya kan seperti itu, akan selalu ada tim-tim kejutan gitu. Nah, dan Verde nanti akan menantang Argentina. 32 besar. 32. Ini kalau Cape Verde menang lebih bahaya lagi nih Bun. Bisa rusak semua bandar taruhan judi bola. Iya, tapi ya kan, can you imagine kalau misalnya tiba-tiba kita nggak usah bicara menang deh, dia bisa tahan 90 menit, tiba-tiba adu penalti, ya kan gitu loh. Itu nyesek gitu. Udah tapi gitu menangnya di penalti lagi. Tapi banyak kan itu kan probabilitasnya bisa dikatakan 0, sekian persen lah, gitu loh ya. Kalau kita bicara realistis kan gitu loh. Cuman ya tadi sekali lagi bola bukan itu saja kan gitu loh. Selalu ada faktor-faktor X yang tiba-tiba mengejutkan gitu. Sama halnya kayak Korsel tersingkir. Yang mungkin sebenarnya dia juga termasuk, dia tersingkirnya juga nggak enak tuh. Nggak enak. Dia kan nggak pernah kebobolan banyak. Jujur aja Bun, waktu Korsel tersingkir, aku juga terkaget sama Bung Beben ini bilang, Bang, ini kok Korsel bisa kalah ya sama Afsel ya 1-0. Padahal Korsel juga nyerang itu. Jadi ada jual beli sangat tiba-tiba ya itu tadi Bunda bilang kan penuh kejutan, penuh apa ya namanya faktor-faktor non teknis juga kan. Gini, Korsel itu di awal meyakinkan kan. Iya. Dia bisa menang lawan Ceko ya. Ceko 2-1. 3-2. Lalu kemudian tiba-tiba dia sama Meksiko itu kan anyep banget itu. Apes. 3 kali head to head. Kalah terus. Bukan. Piala Dunia. Proses kalahnya itu waktu pas lawan Meksiko itu kan kiper blunder. Blunder. Karena terlepas dari ini dia. Lalu kemarin juga waktu terakhir dia lawan Afsel juga kan cuma 1-0 juga kan. Artinya dia udah menang di awal, ternyata tidak membuat dia akhirnya bisa lolos. Kebalikan dengan Senegal. Ya kan? Senegal kalah 2 kali, terakhir menang. 5-0 lagi lawan Irak. Tapi bisa lolos. Itulah bola. Ya itulah penuh kejutan. Iya kan gitu. Jadi menarik. Jadi belum lagi nanti perdebatan panjang yang tiada henti tentang rivalitas Ronaldo dan Messi di dalam Piala Dunia ini yang akhirnya bahkan hampir menutup Piala Dunia itu sendiri gitu. Gitu loh. Hampir gaung Piala Dunia itu setiap pertandingan Ronaldo dan pertandingan Messi selalu ditunggu untuk bisa dijadikan perdebatan. Belum lagi media yang ngegoreng dan sebagainya. Kalau aku sih ya, menurutku ini tuh kita itu harusnya bersyukur masih bisa menyaksikan, ya kan, 2 mega bintang main di era yang sama dengan usia yang sudah tidak lazim untuk ukuran sebagai pemain sepak bola di posisinya mereka. Biasanya yang umur 38 masih main itu biasanya back atau kiper. Kiper itu kan semakin tua semakin matang. Kayak dulu ada kipernya Italia itu yang fenomenal juga, Buffon ya. Peruzzi, Buffon atau dari dari Jerman atau mungkin dulu ada dari Rehman Casillas Spanyol juga, Jerman tuh kayak sekarang Manuel Neuer masih main kan nah itu maksudnya ya kayak siapa yang kipernya Verde voting ya Fozinha usia 40 ya kan itu juga udah umur dan dia masih bisa perform sangat bagus gitu. Nah, tapi ini kan beda. Mereka posisi-posisi yang sangat rentan cedera, ya kan. Tapi mereka bisa memaintain fisik mereka itu tetap bisa bugar, tetap bisa perform di usia mereka yang sekarang. Masih sama-sama starter, sama-sama bisa cetak gol gitu. Kalau aku sih menyarankan teman-teman ya kalau kita lagi live atau apa, ya kita nikmatin saja. Entah kapan lagi kita bisa menikmati era ini. Gini, banyak pemain-pemain bola yang bersinar ya. Setiap era tuh ada. Ya, zaman dulu ada Del Piero, ada pemainnya. Lalu kemudian ada era Ronaldo 9 ya kan. Ronaldinho, ada siapa namanya dulu Cannavaro, banyak lah. Maldini.
back hebat ya. Tapi permasalahannya Neymar sih masih main lah, tapi dia juga tidak bisa karena mungkin cedera, bukan berada di level yang sama dengan Ronaldo sama Messi. Tapi mereka bisa memaintain mereka dengan masih berada di level yang cukup tinggi gitu ya. Main di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Betul. Aku ingat mereka sama-sama debutnya itu bareng loh. Juni ya. Mereka debut bareng di Piala Dunia 2006 dan sama-sama di debut pertama mereka bisa mencetak gol. Hanya selisih 1 hari. Ya. Messi waktu itu 16 Juni, Ronaldo 17 Juni. Jadi dan sekarang masih ketemu lagi kita sama mereka berdua. Apalah yang kita harus perdebatkan gitu. Oh ya Bun, ini kan besok pagi udah mulai nih jam 2 pagi, walaupun cuma 1 pertandingan. Preview antara Kanada versus Afsel. Bunda melihat siapa yang akan lolos ke babak 16 besar nih? Ini sebenarnya kalau kita bicara secara data statistik dan performa mereka, normalnya. Ini kita bicara normally. Ini kan sama menurut aku ya mereka tuh seimbang karena mereka punya kelebihannya masing-masing. Betul. Ya, Kanada juga bukan Kanada yang dulu. Ya, beda. Beda ya. Bisa dibuktikan dengan mereka bisa lolos ke fase knockout dengan runner up, di mana Afsel masuknya 3 terbaik. Nah, artinya di sini Kanada juga bisa membuktikan bahwa dia tidak seperti Kanada yang waktu itu yang sama sekali nggak bisa dapat poin, yang harus pulang lebih awal, dan yang harus diingat mereka tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu gitu, faktor X-nya. Dan Bunda lebih condong Kanada lolos ke 16 besar berarti. Iya. Aku rasa Kanada lolos ke 16 persentase besar. Kemungkinan lolos berapa? 55-45 lah. Oh, 55-45. Iya. Kanada itu ada unsur oleh-olehnya John Herdman nggak? Karena kan sepak bola Kanada ini kan tentunya kan ada pemain-pemain yang dulunya menjadi asuhan John Herdman, dan kita harus akui ya tentunya pasti ada fondasi yang dia tinggalkan. Gitu loh. Ya dari kepada tim Kanada itu harus kita akui ya gitu loh. Tapi kan tadi kembali lagi bahwa tim Kanada juga bukan tim dulu lagi gitu kan. Kalau dulu kan mereka juga baru awal juga masuk Piala Dunia. Betul. Jadi sekarang tuh mungkin vibes-nya berbeda, apalagi sekali lagi mereka tuan rumah. Aku dari awal sudah mengatakan tuan rumah lolos semua ya. Apapun yang terjadi itu 3 tuan rumah tidak mungkin terhenti di fase grup. Kirain apapun yang terjadi minumnya. Gitu. Jadi tidak mungkin tidak lolos dari fase grup. Gitu. Nah, tinggal sekarang kita lihat nanti tuan rumah yang mana yang bisa melaju lebih jauh. Lebih dulu ya. Meksiko itu adalah tim pertama yang memastikan diri lolos ke fase knockout loh. Dan 9 poin. Dan yang mengesankan adalah walaupun kata mereka ya tinggal lihat lawan ya, kita nggak bisa ngomong gitu. Kita lihat hasil akhirnya siapapun lawannya, karena ada juga lawan-lawan yang jauh tapi toh tidak mereka tim-tim itu yang unggulan tidak juga bisa memetik dengan poin maksimal, kan tidak bisa menang juga. Dia bisa lolos dengan poin sempurna 9, produktif karena jumlah golnya juga cukup banyak. Dan yang hebatnya mereka bisa clean sheet. Artinya di sini kita bisa lihat salah satu tim yang paling konsisten menurutku itu adalah Meksiko. Walaupun dia tidak terlihat karena tidak banyak nama besar yang ada di dalam timnya. Tidak sebanding dengan Prancis misalnya, Portugal misalnya gitu ya. Terus mungkin di Spanyol, Argentina gitu. Tapi mereka as a unit sistem organisasi permainannya itu bagus gitu. Kalau menurut aku. Bon, ini kan ngomong-ngomong, kita ngomong sepak bola nih gak terlepas dari teori konspirasi nih. Terkait yang ada ekonom dari mana? Dari Jerman. Clemens itu bilang, dia kan 3 kali ngerama Piala Dunia bener semua nih, siapa aja. Nah ini kan dia yang meramalkan Belanda juara. Tapi kan dia bilang kan finalnya Portugal lawan Belanda. Tapi kan udah terpatahkan nih, Portugal-Belanda udah gak mungkin ketemu di final. Tapi berharapnya masih bisa Belanda juara, masih ada ini. Sedangkan di Homer Bart Simpson itu bilang finalnya adalah Portugal versus Meksiko nih Bun. Nah ini
kita ini aja deh, apa ya, berandai-andai lah, bener kalau misalnya teori konspirasi ini bener gimana tuh Bun? Berarti kan makin seru kan Piala Dunia, bagaimana Bun? Ya, jadi kan ada 2 konspirasi tadi yang beredar. Yang satu meramalkan bahwa partai final akan terjadi antara Portugal dan Belanda dan juaranya Belanda. Tapi dalam hal ini Portugal nggak mungkin ketemu. Di partai final itu sudah terpatahkan karena tidak mungkin dia ketemu sama Belanda di partai final. Paling mentok kalaupun mau itu di semifinal. Ya kan? Tapi kita lihat apakah ramalannya yang katanya Belanda yang juara itu apakah benar atau tidak, kita masih harus karena Belanda masih ketemu Maroko. Yes. Belum lagi nanti ketemu 8 besar, ketemu ini antara Prancis apa Jerman. Kan Jerman ketemu Paraguay, Prancis Swedia. Nah, itu masih bisa tuh. Nah, makanya nanti kita lihat ininya. Nah, ada satu lagi teori konspirasi yang mengatakan bahwa partai finalnya akan diisi oleh Portugal versus Meksiko. Itu Homer Simpson ya. Ya, itu di The Simpsons ya. Nah, dan sekarang kalau kita lihat dari bagian 32 besar, memang mereka terpisah nih bagiannya, ya kan? Jadi mereka bisa saja ketemu di final gitu ya. Walaupun secara hitung-hitungan bola, ini kan kita harus melihat Piala Dunia ini melihatnya tergantung dari POV apa, sudut pandang apa. Jadi ada 2 kemungkinan. Kita bisa lihat bicara dari sudut pandang sepak bolanya, kita bicara data, bicara statistik, bicara performa mereka di di tiap pertandingan di babak grup, ya itu versus kalau kita lihat dari sisi bisnis, atau commercial value ya untuk karena kita bicara Piala Dunia nggak bisa terlalu polos-polos amat juga. Gitu. Kita bukan nuduh itu ada settingan atau tidak gitu loh. Tapi kita lihat nanti apakah kalau dari sisi sepak bola dan dari sisi ininya kita nggak usah bicara sampai final atau juara ya, kita bicara 4 besarnya aja deh ya. Kalau kita bicara murni football analisis ya, prediksinya melihat hanya dari kualitas permainan, lalu materi pemain ya, kedalaman squad, terus performa di fase grup, lalu kemudian pengalaman, itu ada 4 semifinalis yang bisa dikatakan kuat, kandidat kuat lah ya. Pertama Spanyol, ya kan, dengan mereka punya keseimbangan dalam timnya, ya kan, antara lini belakang, lini tengah dan lini depannya itu seimbang. Jadi dan banyak nama besar juga di timnya gitu kan. Terus performa dia walaupun sempat kepleset di lawan Cape Verde ya kan di awal, tapi akhirnya dia bisa masuk ke fase knockout melalui dengan status juara grup ya kan. Lalu kemudian yang kedua Argentina ya kan, yang dimana sampai saat ini dia juga nilai full ya kan, 9 ya, full 9. Tapi nggak clean sheet ya. Tadi kebobolan soalnya. Oh iya betul. Tapi tidak clean sheet ya. Sama pemain Rene itu, Tamari ya kan? Namanya. Dan tentunya Argentina adalah juara bertahan, ya kan? Yang yang tentunya salah satu tim yang diunggulkan gitu. Ya, dan dia juga penghuni dari 5 besar ranking FIFA ya kan gitu. Nah kemudian itu dari yang Argentina ya, jadi 1 Spanyol sisi kiri kan Argentina, lalu Prancis, ya kan? Prancis tentunya kita udah sama-sama tahu mereka sangat produktif dalam mencetak gol, dari mulai Mbappe-nya, Dembele-nya, Olise, lalu kemudian siapa? Desire Redoué, terus Traoré ya, siapa namanya? Tchouaméni. Jadi banyak pemain besar. Kalau mungkin bisa dikatakan Prancis itu adalah tim yang menurut aku ya paling banyak pemain bintangnya ya, sepertinya ya, yang memang benar-benar main di level di Eropa, di level-level di klub-klub yang levelnya bagus gitu. Nah satu lagi, nanti jadi Prancis tidak selalu dominan, tapi mereka tadi ya punya kualitas individu yang merata ya, bisa menentukan hasil pertandingan gitu. Yang merata. Bahkan cadangannya pun bagus itu. Makanya kedalaman squadnya tadi juga nggak sentris kayak Argentina.
Ya, ya kan? untuk lini depannya, Iya. untuk lini depannya. Kalau Argentina kan terlalu Messi sentris tuh. Tapi bisa jadi memang mungkin di fase grup itu mungkin mengarah ke lebih ke bagaimana Messi bisa mencetak sejarah baru di dalam. Udah 6 gol loh dia. Ya, dia 6 gol. Sama tadi gol. Sama tadi 1 ya. Oke. Nah, selanjutnya yang dari bagian sebelah kanan Brazil. Ya, gitu kan? Okay. Brazil. Ya, kalau kita ini kandidat bicara sepak bola ya. Jadi kalau melalui fase grup ini, setelah melalui fase grup ini nih, Brazil tuh makin grafiknya makin naik. Ya, makin stabil gitu kan. Terus juga sekali lagi mereka juga banyak pemain-pemain yang punya skill individu luar biasa gitu. Vinicius. Ya, gitu. Dan punya kedalaman squad yang baik juga. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi sepak bola, ya kan, gitu. Dari secara sisi normally ya. Ya, gitu. Itu ininya. Nah, sekarang kita lihat kalau dari versi bisnis ada perubahan nggak nih, ya kan, gitu loh. Nah, kalau dari versi bisnis tuh tetap ini sekali lagi nih, ini kita cuma menganalisa ya. Argentina itu kalau kita poin itu 10 dari 10. Kalau dilihat dari sisi bisnis, gitu loh. Kenapa? Pertama, narasi yang dibangun adalah this is the last dance for Messi. Oh iya. Ya kan gitu. Dan ini ya tadi sekali lagi mengandung sangat ini yang atensi yang sangat besar ya dari pencinta sepak bola, baik itu fansnya maupun non fans. Jualan banget gitu ya. Ini membuat sangat menguntungkan untuk FIFA, punya nilai komersial yang tinggi gitu ya. Terus kemudian juga ya tadi fanbase, salah satu fanbase terbesar di dunia. Lalu di Ambon. Ya. Jadi untuk rating televisi, media, sponsor dan apapun itu ya, itu selalu melonjak ketika Argentina main gitu ya. Nah, ini satu. Yang kedua, Portugal sama 10 dari 10 kalau aku bilang. Walaupun dia tidak terlalu meyakinkan performanya di fase grup ya kan, tapi kalau kita bicara dari commercial value gitu, tetap seorang Cristiano Ronaldo itu atlet dengan daya tarik global yang daya tarik magicnya bagus, luar biasa gitu. Makanya aku pernah bilang sama Bung Beben, Bang Beben, aku bilang, ini kayaknya tanda petik settingan kayaknya Ronaldo nih yang bakal dapat Piala Dunia nih, karena kan Messi udah pernah dan agak susah kan back to back juara bertahan di era modern belum terjadi kan. Aku bilang nih kayaknya kansnya Ronaldo deh. Dan tadi gue mikir gini, ini kok kenapa kayaknya Portugal nggak mau jadi juara grup, biar nggak satu bagian kali ya sama Argentina bisa juga kan? Bisa ketemu di semifinal kan mentok. Nah ini kan nggak mereka nggak ketemunya nggak di semifinal. Iya, takutnya kan kalau misalnya kan dia lawan Ghana kan, misalnya kan kalau dia ada di sebelah kanan bagannya paling dia mentok perempat final ya. Perempat final. Ketemu Argentina di perempat final. Iya maksudnya kan. Jadi kayak FIFA nih mikir-mikir nih ya, udahlah. Kita nggak bisa bilang FIFA ya, karena pasti kan FIFA juga akan mengikuti perkembangan dari hasil terakhir kan gitu ya. Kita nggak bisa bilang itu. Cuman kalau kita melihat dari analisa commercial value gitu ya, salah satunya adalah Portugal selain Argentina dari Portugal. Ini juga engagement media sosialnya meningkat secara seorang Ronaldo itu dia punya fanbase atau followers terbesar di dunia, tertinggi di dunia ya. Tapi apabila terjadi misalnya Cape Verde yang lolos, Bun? Kan ada yang tahu nih sepak bola. Ada yang tahu. Ini kan kita tadi kalau kita tapi Cape Verde itu nilai value-nya tidak sebesar itu. Betul, gitu kan. Kita bicaranya ini dari commercial value bukan dari sisi romantisme kejutan yang ini, karena di mana-mana juga kejutan itu juga paling enggak juga bisa sampai ke melaju jauh juga gitu. Betul. Nah, itu kan sponsor juga dapat exposure yang besar, terus perhatian global juga. Ya ini menguntungkan gitu kan. Nah, itu dua ya tadi udah Argentina ini. Kalau sampai misalnya dilihat dari sisi bagan sangat ada kemungkinan sangat bisa ada kemungkinan Portugal ketemu Argentina di final. Kalau bicara kemungkinan
bisa saja Bisa karena kan saja. mereka beda bagan. Iya, Beda iya. bagan. Kalau ini sampai terjadi, gua rasa FIFA untung besar. bukan cuman itu, maksud aku kayaknya itu sosmed langsung Wah, down itu. Iya. Ya kan saking mana? Saking- Jadi perdebatan nanti siapa Iya. dan yang itu terbaik, di situ Ronaldo, itu Messi, menariknya. Ronaldo, Messi. Nah, menariknya disitulah penyelesaian Perdebatan antara Ronaldo versus Messi. Iya. Messi. fansnya Ronaldo dan fansnya Messi Iya, gitu kan. betul. Gitu. Di situ itunya. Terus ketiga adalah Meksiko. Ya, Ya, Meksiko itu kalau kita bicara lihat nilai bisnis ya 10 dari 10 juga. Pertama, karena apa? Pertama dia statusnya co-host, Ya. ya kan? Ya. Fanbase paling loyal di Amerika Utara yaitu fansnya Meksiko, ya. gitu kan. Terus kemudian ada pasar Hispanik, Hispanik ya. ya, Hispanik, pasar ya, Hispanik ya, yang ya, sangat ya, besar ya. gitu. Dan dilihat di Meksiko itu stadion tuh hampir selalu penuh Ya, kan, gitu. pasti. Jadi dia punya nilai komersial value-nya Komersial. juga tinggi gitu. Soalnya aku mencium kalau Meksiko bisa nilai sempurna itu pertama kan Meksiko sebelum Piala Dunia kan digeruduk tuh guru-guru pada menolak Piala Dunia. Satu, kedua adalah di sana kan habis diserang pemerintah sama kartel. Iya. Nah ini kan Meksiko punya pemain-pemain Meksiko kan punya daya juang tinggi ya. Ini aku menganalisa sembarang aja ya dalam arti konspirasi lah. Kan netizen sepak bola Indonesia kan juga suka tuh konspirasi. Bisa aja Meksiko dengan apa yang terjadi di negaranya jadi termotivasi, terpacu gitu loh, Bun. Jadi bisa aja kan. Semua kemungkinan bisa terjadi kan. Ya. Nah, jadi ya itu tadi kan ini kita ngelihatnya sekali lagi ini berdasarkan analisa dari commercial value. Yang keempat ya Amerika Serikat. Oh. Ya kan? Ini kan kebayang ya dua tuan rumah ini bisa di bagian terpisah. Ya. Kanada aku melihat dia tidak belum sampai ke situ. Tapi kalaupun mau ada tuan rumah yang bisa melangkah jauh ya itu Amerika Serikat sama Meksiko. Karena secara permainan juga ya, maksudnya mereka juga ada modal lah untuk itu gitu. Nah, jadi pasar olahraga paling besar di dunia itu kan Amerika. Ya, sport ya, kita bicara sport apapun itu. Dan FIFA punya kepentingan juga ingin mencari pasar mempopulerkan menambah popularitas sepak bola di soccer kalau di Amerika Serikat. Kenapa? Karena di situ pasar sponsor paling besar. Gitu loh. Sponsor terbesar itu asalnya dari Amerika, lalu kemudian hak siar juga paling mahal di sana. Ya kan? Apalagi MLS lagi kebangun ya. Iya. Terus pusat ekonomi turnamen berada di Amerika. Nah, gini loh. Ini salah satu indikasi. Nanti pada saat final Piala Dunia, itu kan akan terjadi pertama kali ada yang namanya halftime show. Ya kan? Dimana di situ sudah ditentukan nanti guest star-nya adalah Madonna, Shakira, dan BTS. Jadi aku melihat ada arah sepak bola ini akan dibuat seperti NFL di Amerika Super Bowl dengan Super Bowl-nya ya. Super Bowl-nya gitu. Ini tadi kalau aku lebih senang melihat dari sudut pandang itu gitu ya. Karena sepak bola itu selain teknis pasti banyak faktor non teknis yang berpengaruh gitu. Betul. Ya. Gitu. Jadi kalau secara komersial Amerika Serikat juga sangat besar ininya gitu. Nah, itu kalau kita mau bicara analisa. Tadi sekali lagi bicara analisa versus benar-benar pure sepak bola dilihat dari sudut pandang data statistik, terus kemudian performa, pengalaman dan sebagainya ya. Gitu. Versus tadi dari sudut pandang commercial value. Gitu. Gimana Bung Beben? Ada lagi? Ini sangat menarik nih. Dua sudut pandang yang dibahas ini memang tidak bisa dilepas gitu aja, karena memang kalau kita ngelihat secara crowd, siapa sih yang nggak suka sepak bola kan gitu, ya kan? Apalagi memang tadi Amerika kalau dijadikan tujuan untuk komersial itu udah pasti, karena juga di sana kan memang MLS itu kan lagi naik nih, lagi dinaikin kan. Jadi pemain-pemain yang dari luar Amerika pun sekarang udah mulai banyak di ekspor ke sana kan. Ya gitu. Sejak kedatangan David Beckham sih sebenarnya.
Beckham menanamkan investasi sepak Di bola LA di sana Galaxy. ya. Galaxy, ya. LA Galaxy. Itu Ya, memang lagi dengan meningkat. didatangkannya Messi. Messi, Jadi gini, iya. status didatangkannya Messi ke Amerika Iya. itu sama dengan status didatangkannya Ronaldo ke Liga Arab. Oh Iya, iya, Gitu loh. iya, Jadi betul. sama-sama ingin Sama-sama meningkatkan naikin liga ya, ya. menaikkan Sepak level sepak bola. kualitas liganya Betul, masing-masing di betul. negara tersebut. Betul. Nah, itu Bedanya kalau Arab Saudi liganya naik tapi timnasnya member. ya. Nah, Ya. kan itulah ya tadi ya banyak parameternya Iya, sebenarnya betul. kalau untuk masalah Piala Dunia. Jadi kalau kita melihat hasil tadi gitu ya. Kalau tadi itu hasil sudah bukan menurut aku ya, bukan pure kekuatan yang sebenarnya dari setiap tim. Karena itu hasil dari hitungan-hitungan. Hitungan-hitungan buat mereka targetnya apa, yang penting masuk knockout misalnya ya kan gitu. Nanti di fase knockout itu baru kita bisa lihat kualitas yang sebenarnya dari setiap tim. Betul. Ya, kenapa? Karena tidak ada cara lain untuk mereka bisa melangkah maju kecuali menang. Ya. Nggak ada tawar-menawar lagi, nggak bisa ngitung-ngitung. Oke, kalau kita seri, kita bisa begini, kita nggak bisa. Iya betul. Karena di fase grup itu dia masih ngelihat menahan. Kalau dia lebih baik ngambil seri untuk bisa mendapatkan runner up. Ada yang memang tujuannya memang ngedapetin runner up. Iya. Karena dia menghindari ataupun dia memang sengaja ingin bertemu dengan tim-tim yang udah dia artinya tuju. Artinya itu strategi lah, strategi dari sebuah tim, dari pelatihnya juga, ya kan? Betul. Karena apa? Karena kalau kita melihat format 48 negara ini, ya, itu membuat akhirnya harus begini gitu. Benar. Karena kalau kita lihat Bagan ada yang runner up ketemu runner up juga, gitu kan? Iya benar. Jadi ya inilah yang terjadi ya. Akhirnya juga kan pasti setiap negara punya hitung-hitungan. Betul. Ada lagi Bung Beben, aku mau sebelum penutup mau ada ini juga nih, mau nanya pertanyaan singkat. Oke, Q&A ya. Iya, sebelum itu ada Q&A. Ya, boleh silakan. Nih Bun, ini jawab cepat aja ya Bun. Siapa yang lolos, Jerman atau Paraguay? Jerman. Prancis atau Swedia? Prancis. Afsel apa Kanada? Kanada. Belanda atau Maroko? Nah, ini tricky nih. Belanda. Portugal apa Kroasia? Portugal. Spanyol atau Austria? Ini bagian kiri ya. Spanyol. Bosnia atau AS? AS. Belgia atau Senegal? Belgia. Brazil atau Jepang? Jepang. Wow. Kanada. Pantai Gading apa Norwegia? Norway. Meksiko apa Ekuador? Meksiko. Inggris apa Kongo? Inggris. Argentina atau Cape Verde? Ya Argentina lah ya. Australia atau Mesir? Mesir. Swiss atau Aljazair? Swiss. Kolombia atau Ghana? Kolombia. Waduh. Ada lagi Bang Beben sebelum kita tutup? Kolombia. Tapi ada fun fact tadi ya, kita bahas. Yang paling kalau kita bicara konfederasi paling gila di fase grup ini adalah CAF. Afrika ya. CAF Afrika. Jadi Konfederasi Afrika itu dari 9 wakil 9-9-nya lolos ke itu semua fun fact-nya itu. Itu fun fact. Dan Asia hanya diwakili oleh Jepang dan Australia. Ya, itu AFC. Asia sendiri cuma diwakili Jepang. Tapi kalau kita bicara AFC ya Australia dan ikut. Jepang. Oke. Gimana Bung Beben? Udah cukup sekian. Oke, terima kasih Backpacer sudah menonton channel Backpass Podcast. Kita tunggu di episode berikutnya. Salam olahraga. Thank you. Terima kasih.